sudah lama terkenal akan kemegahannya, gedung-gedung tinggi, serta glamornya. Bahkan 70% perputaran uang terjadi di Jakarta. Namun di balik semua itu ada hal yang kerap terlupa, yakni masalah menahun yang ada di Jakarta. Seperti kemiskinan, kemacetan, penataan kota, hingga sampah. Masalah yang sudah menahun dan sulit untuk diuraikan. Padahal Jakarta memiliki cita-cita untuk menjadi kota global. Hal ini pun menjadi PR bagi pemerintah ke depannya yang akan dipilih pada tanggal 27 November 2024. Namun pertanyaannya adalah, pemerintah harus mulai dari mana? Sebenarnya untuk masalah Jakarta itu banyak ya. Masalah kendala kemacetan. Mungkin transportasi umum kali ya. Banyak masih pengangguran. Pinggir-pinggir jalan kalau udah digali itu nggak mungkin dirapihin lagi. Itu yang bikin kadang kesel. Terutama untuk para pedagang kecil ya, seperti saya ini, mungkin harus dibantu dalam masalah UMKM-nya. Semoga lah untuk Jakarta ini ditingkatin untuk armada busway-nya, Transjakartanya, terus juga untuk KRL itu semoga bisa cepat gitu kan, walaupun memang kecepatannya oke sih. Pak, sebenarnya untuk DKI Jakarta sendiri tuh masalah paling krusial tuh apa sih, Pak? Dan kalau misal pemerintah mau benerin, harus mulai dari mana, Pak? Pasti tata kotanya, ya. Tata kota kita ini bisa dikatakan tadi 80% tata ruang kota Jakarta itu semrawut. Tidak sesuai dengan peruntukan, ya. Idealnya, pada saat kita menata kota, pemukiman misalnya, itu dekat dengan titik-titik simpul jaringan transportasi. Jadi pemukiman-pemukiman tadi tidak jauh dari halte bis Transjakarta, dekat stasiun MRT atau stasiun LRT, yang tidak lebih dari jaraknya 5-7 menit aja, Mbak Grace. Itu yang pertama. Kedua, yang tidak kalah penting, bahwa kota itu kan harus layak huni, ya. Maka pemukiman bisa dikatakan kalau Jakarta suka tidak suka harus mulai mengarah ke hunian vertikal. Selain lahannya terbatas, kita bisa mengoptimalkan penduduk, terutama generasi milenial, generasi Z itu tinggalnya di pusat kota, bukan di pinggir kota. Kalau dari saya, kalau melihat tren kota-kota di dunia, itu tidak hanya work from home, tapi juga memberikan hari kerja itu hanya 4 hari. Tren di dunia ya, kota-kota di Eropa sekarang sudah menerapkan 4 hari kerja. 4 hari kerja itu artinya apa? 1 hari kerja dari 5 hari kerja itu benar-benar libur, Mbak. Pemirsa, memang pemindahan status ibu kota disebut-sebut mampu untuk memindahkan masalah yang terjadi di Jakarta. Namun hal ini juga layaknya pisau bermata dua, karena justru menimbulkan sejumlah masalah lainnya. Namun mungkin dengan perubahan status itu sendiri, masalah konvensional yang biasa terjadi, misalkan kemacetan, terus banjir, masalah-masalah lingkungan ya yang utamanya, mungkin dengan kota Jakarta diregenerasi nanti, kan katanya nanti jadi regenerative city, jadi regeneratif tuh maksudnya diubah ulang, ditata ulang, karena kan orangnya nggak terlalu banyak nanti dengan pindah sebagian ke ibu kota negara yang baru, yaitu ibu kota Nusantara. Masalah paling krusial dari Jakarta itu adalah terkait dengan perubahan status, itu nomor 1. Karena memang sekarang bukan lagi kepada ibu kota. Apakah Jakarta masih bisa mempertahankan kinerja ekonomi dan sumbangan ekonominya ke nasional dengan adanya perubahan status ini? Nah, apabila ini dipindah nanti ke depan ke IKN, apakah Jakarta kontribusinya, daya tarik untuk para pendatang? Karena Jakarta itu harus kota yang efisien, yang memanfaatkan teknologi dan juga smart society. Dan harapannya nanti orang yang tinggal di Jakarta ini benar-benar terpilih, sehingga itu tadi, karena bukan lagi pusat kota pemerintahan yang menarik urbanisasi gitu ya. Jadi harapannya ya orang yang di Jakarta ini benar-benar yang mau bisnis, yang di high technology things gitu, sehingga menjadi lebih berkualitas ya. Ya, pemirsa, perlu diakui dengan pemindahan status ibu kota, otomatis banyak lapangan pekerjaan yang berpotensi hilang. Dan Jakarta berpotensi kehilangan mahkotanya. Namun memang semua hal ini dapat dicegah dengan berbagai upaya baru yang dilakukan oleh pemerintah baru,
terlebih untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global. Namun perlu diakui bahwa kota global bukan sembarang predikat. Butuh kerjasama berbagai sektor, terlebih karena standarnya bukan lagi Indonesia, melainkan dunia. Lantas, dari berbagai visi misi yang telah dipaparkan oleh calon kepala daerah, mana yang kira-kira menurut Anda cocok untuk memimpin kota global?